Shalom, jemaat terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana de Resdawati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nas pembimbing dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8-9. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud bersembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong urapi hamba dan seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Bapa di sorga. Supaya kiranya ketika firman disampaikan, kami tidak hanya mendengar, tetapi oleh Roh Kudus-Mu kami digerakkan dan dimampukan untuk menjadi pekerja-pekerja firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih
sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan untuk masuk bersama dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing, lalu menikmati persekutuan saat ini. Bapak Ibu, surat Petrus yang pertama ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 1 ayat 1 tadi disebutkan, di bagian Asia Kecil itu wilayah apa saja yang disampaikan atau yang mendapatkan surat 1 Petrus ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maksud dari penulisan surat ini adalah untuk menguatkan iman para pembacanya yang pada saat itu sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Jadi tujuan penulisan surat 1 Petrus ini adalah untuk menguatkan iman percaya umat yang sedang menderita, tetapi juga sekaligus menyampaikan kabar baik
tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu para penerima surat 1 Petrus ini, tadi saya katakan hidup di masa-masa sukar, hidup di masa-masa sulit. Mereka mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa pada masa itu. Tepatnya ketika Kaisar Nero menjabat sebagai penguasa. Kaisar Nero ini adalah orang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Bahkan pada masa itu terkenal dengan nama obor berjalan. Jadi ketika orang atau pengikut Kristus ini mempertahankan iman mereka, maka mereka akan dihukum dengan cara kepalanya dibakar. Dan banyaknya kepala yang dibakar ini diberi nama obor berjalan, karena bagian kepala nyala api sangat luar biasa dan mereka harus lari karena dikejar-kejar para pengintai pengikut Kristus ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang tengah dialami, yang tengah dirasakan oleh seluruh para pengikut Kristus pada masa itu. Oleh karena itu, Petrus tergerak untuk memberikan surat penguatan kepada jemaat. Karena bisa saja atau barangkali mungkin bagi mereka yang memiliki mentalitas cari aman, pilihan mengikut jejak Yesus bukanlah keputusan yang cerdas. Bisa saja mereka akan memilih menolak salib, sebab mempertahankan iman kepada Kristus akan berujung penderitaan bahkan kematian. Nah, tetapi dalam surat Petrus ini, kepada mereka yang setia beriman namun minim pemahaman, Petrus bukan saja mencerdaskan umat pada masa itu, tetapi ia juga hadir melalui suratnya memberikan penguatan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 catatan penting dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, mari perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bilang begini: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu perhatikan kata melahirkan kembali ini. Kata ini memiliki makna menghidupkan atau juga ciptaan baru yang diperoleh karena anugerah dan kasih karunia Allah melalui atau dengan cara kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam pas ayat yang ketiga ini, engkau umat pilihan Allah menjadi pengikut Kristus, engkau terkategori sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali. Yaitu engkau yang dulu hidup dalam kegelapan dosa, tetapi karena kasih karunia Allah, engkau menerima hidup baru, dan kemudian dipulihkan dan disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang keempat dikatakan begini: ada bagian yang akan diperoleh pengikut Kristus yang teguh iman sampai akhir, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Apa itu? Yaitu suatu tempat yang tersedia di sorga. Ini berbicara tentang hidup kekal. Tetapi ingat, penekanannya ada pada bagian, yaitu engkau yang teguh iman sampai akhir. Berarti engkau yang beriman kepada Kristus dengan tidak setengah-setengah, tetapi engkau beriman sampai akhir kehidupanmu. Maka kepada mereka yang teguh iman sampai akhir, Petrus mengatakan ada bagian untuk dirimu, yaitu sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yaitu hidup yang kekal bersama Allah. Nah, Bapak Ibu, Petrus di sini sengaja memulai dengan memberikan dasar pemahaman mengenai identitas jemaat Kristus, yaitu mereka yang tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal ajaran Kristus. Dan mereka juga orang-orang yang di luar sana yang tidak menerima janji keselamatan. Makanya Petrus menyebut tentang melahirkan kembali dan tentang bagian, tempat, atau warisan di sorga. Ini penting Bapak Ibu, untuk menegaskan kepada mereka, yaitu pengikut Kristus yang tengah mengalami penderitaan yang luar biasa ini, bahwa mereka
sudah memiliki identitas sebagai umat Allah. Mereka bukan hanya memiliki identitas sebagai umat Allah, tetapi mereka juga disebut sebagai penerima janji keselamatan. Kalau begitu, fokusnya bukan pada kondisi yang terjadi di bawah kolong langit, tetapi pada pemenuhan janji keselamatan tersebut, yaitu hidup kekal di dalam Kristus. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, lihat ayat 5-6. Nah, di sini Petrus baru masuk untuk memberi penguatan kepada jemaat. Benar, tidak mudah untuk mempertahankan iman pada masa itu, atau barangkali juga masa sekarang. Banyak orang yang sulit mempertahankan iman di dalam Kristus. Dan memang benar pula, banyak hal yang tidak mudah yang mereka sedang alami. Karena beriman kepada Kristus, mereka harus ditolak. Karena beriman kepada Kristus, mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Dan lebih parahnya, perintah membunuh ini dikeluarkan oleh penguasa. Situasi mengerikan terjadi, dan pilihan harus diputuskan. Engkau mau mengikut siapa? Mengikut Kristuskah dan menderita, atau menyangkal Kristus dan melepas Kristus? Bapak Ibu, silakan bayangkan kondisi yang sulit ini. Ketika iman percayamu berada di ujung tanduk, ketika engkau disuruh memilih, mengikut Kristus maka engkau akan mati, tetapi melepas Kristus engkau akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ini pilihan yang sangat sulit dan sangat mengerikan yang terjadi pada masa itu. Tetapi hal yang mengejutkannya justru dimunculkan pada ayat yang ke-6. Perhatikan Bapak Ibu. Di kondisi yang tidak mudah, di penderitaan yang sedang dialami, ayat 6, Petrus justru mengajak umat atau jemaat Kristen pada masa itu untuk bergembira, untuk menyebut pencobaan-pencobaan, penderitaan yang engkau alami adalah sesuatu hal yang menggembirakan. Mengapa? Jawabannya ada pada ayat 7. Karena penderitaan oleh karena iman kepada Kristus akan membuktikan kemurnian dan kualitas imanmu. Ternyata ini alasannya. Kenapa engkau harus bergembira kendati pun engkau berduka cita? Kenapa engkau harus bersyukur dan bersuka cita kendati pun engkau mengalami penderitaan? Rupanya Petrus mau mengajak umat untuk mengubah dari kacamata iman mereka. Penderitaan bukan hal yang perlu dihindari, tetapi penderitaan adalah cara supaya engkau dimurnikan imanmu dan kualitas imanmu menjadi kualitas iman jempol di hadapan Allah. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, hal yang ketiga, ayat 8-9. Ini menarik, Bapak Ibu. Petrus mengatakan kepada mereka yang tetap percaya dan mengasihi Tuhan, meskipun di tengah berbagai penderitaan dan cobaan yang mereka alami. Tetapi ia mengajak para pengikut Kristus pada masa itu untuk menyebut sesuatu hal yang penderitaan itu disebut sebagai hal yang menggembirakan. Karena ketika engkau sudah mampu untuk mengubah kacamata penderitaan tadi dari sisi iman, Petrus menyebut adalah mereka inilah orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya. Memang benar tidak mudah ketika engkau harus bergembira dan bersyukur di saat penderitaan engkau alami. Memang tidak mudah ketika engkau berada di ujung maut. Tetapi ketika pengharapan, iman dan kasih kepada Kristus yang menjadi fokus utama, maka Petrus menyebut orang-orang inilah yang sudah mencapai tujuan iman. Sebab mereka mampu menghayati bahwa Kristus sudah memberi teladan lebih dahulu melalui penderitaannya, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Penghayatan ini penting untuk mengubah pola pikir mereka supaya tidak menjadi pribadi yang lemah iman, supaya mereka tidak menjadi pengikut Kristus yang lebih gemar mencari aman, tetapi kiranya melalui penderitaan justru mereka menjadi kesaksian yang hidup bahwa kasih Allah senantiasa menguatkan dan memelihara setiap orang yang setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian.
Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita kerjakan dalam kehidupan beriman kita? Ada dua hal penting yang akan kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Bapak Ibu, Petrus menegaskan hal yang penting, yaitu penderitaan yang dialami harus dipahami dalam kacamata iman, yaitu untuk memurnikan cara hidup beriman orang percaya. Saya sudah singgung tadi. Tujuan Petrus ini dalam surat penguatannya ini untuk mengajak umat supaya mereka tidak lemah iman, tetapi mengajak mereka untuk mengubah pola pikir bahwa penderitaan yang mereka hadapi adalah cara Allah untuk memurnikan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi memiliki dua potensi, yaitu berpotensi untuk menjatuhkan atau mematikan iman kepada Kristus, tetapi juga berpotensi untuk menumbuhkan iman dan berbuah di dalam Kristus. Maka sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya dituntut untuk peka akan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup yang dilalui. Tetapi juga kita harus waspada terhadap berbagai kuasa yang dapat menjatuhkan atau mematikan iman kita kepada Kristus. Sebab hanya ada dua kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, yang dapat terjadi sebagai respon penderitaan, yaitu bertumbuh atau mati. Nah Bapak Ibu, sekalipun Tuhan seolah membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhanku dan Tuhanmu lepas tangan, atau membiarkan kita bergumul sendiri. Tangan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul tiap orang yang mengandalkannya. Sebab dalam iman terkandung kekuatan Allah. Ini juga yang dikatakan pada ayat yang kelima bacaan kita. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dengan kata lain Bapak Ibu, beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Nah ini menarik dan penting untuk kita renungkan bersama. Beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Jika orang percaya mampu mengerjakannya, maka kekuatan dan tahan uji sudah pasti akan diperoleh. Sehingga mau penderitaan seperti apapun yang sedang terjadi, dengan iman percaya kita meyakini, itu tidak akan mampu menggoyahkan identitas kita sebagai kepunyaan Allah. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua dan terakhir, khususnya dalam bulan Juli ini, kita bersama mensyukuri dan juga mengingat dan rayakan perjalanan pelayanan dua kategorial, yaitu kategorial Persekutuan Kaum Bapak yang tanggal 11 Juli kemarin berulang tahun yang ke-39, dan juga kategorial Gerakan Pemuda tanggal 15 Juli kemarin yang ke-70. Kendati pun tidak seperti biasanya, karena kalau biasa kita melaksanakannya dalam ibadah hari Minggu, lalu ada tiup lilin, ada nyanyi ulang tahun. Tetapi untuk tahun ini, baik Gerakan Pemuda dan Persekutuan Kaum Bapak diajak untuk menahan diri. Mari kita merayakannya di dalam keheningan bersama Allah, di rumah masing-masing. Kendati pun kita tidak bisa berkumpul bersama, kendati pun kita tidak bisa merayakan dan tiup lilin bersama, tapi kiranya sukacita mensyukuri ini tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi kita mampu tetap bersyukur bahwa kasih Allah boleh nyata dalam kehidupan bergereja melalui kehadiran Persekutuan Kaum Bapak dan Gerakan Pemuda. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini pun mau mengingatkan kepada orang tua, khususnya kepada para bapak-bapak sebagai kepala keluarga, untuk kiranya tidak berhenti menanamkan nilai spiritual dan memberi teladan kepada anak-anak. Ingatkan mereka, jangan jemu-jemu, ingatkan mereka bahwa mereka adalah generasi penerus. Sebagai generasi penerus,
hal yang utama bukan soal materi, tetapi kedekatan kita dengan Allah, kualitas iman kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kiranya para kaum bapak sebagai kepala keluarga, mari tidak jemu-jemu dan secara terus-menerus ingatkan kepada mereka, supaya orang-orang muda ini, para anak-anak kita ini, di masa yang akan datang, mereka boleh menjadi orang percaya yang tahan. Barangkali banyak penderitaan, barangkali banyak himpitan, barangkali banyak hal yang akan mereka hadapi. Tetapi ketika orang tua sudah menanamkan spiritualitas takut akan Allah, maka yakin dan percaya, mau penderitaan bagaimanapun di depan sana, itu tidak akan mampu menggoyahkan iman mereka kepada Allah. Itu untuk para bapak-bapak. Nah, sekarang untuk gerakan pemuda. Saudara dan saya sebagai sesama orang muda, kita diingatkan bersama untuk jangan tolak penderitaan dan jangan lemah iman. Perjalanan hidup memang benar tidak mudah. Goncangan dan himpitan pasti ada. Tetapi kiranya oleh Roh Kudus, orang muda mampu bertumbuh bahkan berbuah di dalam himpitan. Lalu kemudian saudara dan saya dapat keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan namanya gerakan pemuda, kaum muda diingatkan untuk tidak memilih zona aman dan nyaman, melainkan terus bergerak melalui hidup yang bersaksi, kerja layan, dan persekutuan yang saling membangun. Karena itu, untuk seluruh baik kaum bapak gerakan pemuda dan seluruh jemaat Allah dimanapun berada, saya mau mengatakan selamat menderita bersama Kristus. Ini memang rasanya aneh, kok selamat menderita? Tetapi dari pembacaan kita, Petrus memberikan penguatan yang luar biasa. Kita diajak untuk mengubah pemahaman tentang penderitaan melalui kacamata iman. Makanya saya menyebutkan selamat menderita bersama Kristus. Sebab melalui penderitaan, engkau akan dibuat semakin dekat dengan Allah. Sekali lagi, selamat menderita bersama Kristus, selamat berkarya, bertumbuh dan berbuah, dan selamat keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di hari Minggu ini, Tuhan mengizinkan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, bahkan kami yang seorang diri pun, untuk datang dan masuk di dalam kekudusan Engkau dan menerima firman-Mu, bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada ibadah hari Minggu ini, kami bersama telah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang tidak memiliki mentalitas lemah iman. Kami diingatkan untuk tidak menolak penderitaan. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kami sudah menerima janji keselamatan. Dan janji keselamatan tersebut harus kami respon melalui tindakan dan tutur kata kami yang benar, supaya nyata tampak benarlah hidup kami sudah dilahirkan kembali dalam pengampunan dosa dan dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Maka Tuhan tolong mampukan kami ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Kami bukannya menghindari penderitaan, tetapi oleh Roh Kudus-Mu kami digerakkan untuk memanfaatkan penderitaan tersebut semakin dekat dengan Allah. Kami diingatkan untuk menggunakan penderitaan sebagai cara untuk memurnikan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, melalui penderitaan, Tuhan membuat kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, hamba berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bahkan dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, para pemimpin dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati aparat keamanan, Tuhan berkati mereka di kedudukan masing-masing yang menjalankan tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Tetapi kiranya mereka diingatkan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan takut akan Tuhan, supaya melalui kedudukan yang dipercayakan kepada mereka, mereka dimampukan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba juga saat ini berdoa dan bersyukur bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu, baik Jemaat Immanuel Depok, bahkan kami pun yang turut ikut dalam ibadah online saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pertambahan usia di pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak yang ke-39 tahun dan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda ke-70 tahun. Engkau begitu baik ya Bapa, sehingga dengan kasih-Mu Engkau menghadirkan wadah pelayanan kategorial, baik kaum bapak dan Gerakan Pemuda, untuk menjadi alat-Mu, membina dan mendidik para orang tua khususnya kaum bapak, dan juga membina dan mendidik para Gerakan Pemuda. Kendatipun saat ini kondisi tidak memungkinkan kami untuk turut hadir dan merayakan bersama sukacita pertambahan usia ini, karena pandemi ini kami harus jaga jarak. Tetapi ya Bapa, kiranya apa yang terjadi tidak mengambil dan merebut sukacita kami untuk senantiasa bersyukur bahwa kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami melalui persekutuan-Mu, melalui wadah pelayanan. Maka Tuhan tolong berkati baik pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapak dan juga pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Tuhan tolong kobarkan semangat mereka dalam masing-masing tanggung jawab mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan, dalam masa depan yang Tuhan rencanakan.
Kami percaya masa depan yang baik Tuhan pasti sediakan. Kiranya kehidupan kami, baik di masa muda, kehidupan kami sebagai orang tua, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa mencari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Supaya dalam kami dan melalui kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Hamba juga menyerahkan dan berdoa untuk gerejamu, baik gereja Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi ini, bahkan secara khusus GPIB ya Bapa. Tuhan tolong berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan tolong berkati para pelayan-pelayanmu, gereja-gerejamu yang tersebar di berbagai pelosok, di desa, bahkan di perkotaan. Tuhan mampukan kami sebagai para pelayan Tuhan untuk senantiasa menunjukkan karya yang nyata melalui program-program kerja, melalui tindakan pelayanan yang kami lakukan, supaya melalui gerejamu kami boleh menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga menyerahkan secara khusus ya Bapa, GPIB Jemaat Immanuel Depok. Tuhan tolong berkati kehadiran gerejamu di tempat ini. Tuhan tolong berkati PHMJ, Tuhan tolong berkati para presbiter, Tuhan tolong berkati unit-unit misioner, pengurus dan pelayanan kategorial. Tuhan tolong juga berkati orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan, baik sebagai kostor dan juga karyawan gereja. Bahkan seluruh kami ya Bapa, yang senantiasa melayani Tuhan dalam kehidupan kami melalui gerejamu ini. Tuhan tolong semangatkan kami, Tuhan tolong anugerahkan kami kekuatan kesehatan, supaya dalam kehidupan kami, di masa-masa tanggung jawab yang dipercayakan, kami memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, hamba berdoa untuk rencana-rencana dalam penyusunan bahkan pengesahan program kerja anggaran 2020-2021. Tuhan tolong berkati setiap prosesnya. Begitupun dengan persiapan untuk pemilihan PHMJ yang baru. Ya Bapa di sorga, kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk duduk bersama dan memutuskan bersama. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan waktu dan kondisi yang baik sehingga memungkinkan kami untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan benar. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Maka kami percaya dengan kuasa kasih-Mu, Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatunya yang baik. Maka ya Bapa, hamba memohon, Tuhan tolong sediakan waktu yang baik, suasana yang kondusif, untuk kiranya kami dapat duduk bersama, memutuskan hal yang terbaik, dan merancangkan hal yang terbaik pula demi pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hamba juga berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu ya Bapa. Kami yang saat ini datang tertunduk di hadapan-Mu, dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan sanak saudara kami. Tuhan lebih mengenal kehidupan kami secara pribadi. Maka Tuhan tolong kiranya berkenan saat ini, Engkau menyendengkan telinga-Mu yang kudus, untuk mendengarkan setiap seruan dan pinta hati warga jemaat-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, berkati tiap-tiap anggota keluarga. Kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan. Kehidupan rumah tangga suami dan istri, Tuhan tolong ikat mereka dengan cinta kasih-Mu. Orang tua di masa lanjut usia, Tuhan tolong semangatkan mereka untuk senantiasa berpengharapan di usia lanjut dan senantiasa pula menjadi teladan dalam aktivitas keseharian mereka. Untuk anak-anak kami ya Bapa, kami percaya masa depan anak-anak Tuhan pasti ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Maka Tuhan tolong mampukan para orang tua untuk mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak untuk dapat menggapai masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kami, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan pasti terjadi. Perbuatan ajaib Tuhan pasti nyata dalam kehidupan baik tiap rumah tangga maupun pribadi. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba menyerahkan untuk rencana-rencana yang barangkali saat ini sedang dirancang dari masing-masing keluarga. Tuhan tolong ambil alih rencana manusiawi kami ini, ubahlah menjadi rencana ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan yang mengambil alih, maka tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kami siap
untuk menatap masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga berdoa dan bersyukur untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan tolong berkati presbiter bertugas, Tuhan tolong berkati organis, Tuhan tolong berkati kantoria yang bertugas, Tuhan juga tolong berkati orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendukung setiap proses peribadahan, termasuk tim multimedia dan sound system. Kiranya kami ya Bapa senantiasa Tuhan pakai untuk melayani-Mu, supaya melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Untuk mereka yang berduka, Tuhan tolong hiburkan. Untuk mereka yang bergumul, Tuhan tolong hadir, kuatkan iman percaya mereka dan ingatkan mereka. Mereka tidak bergumul sendirian, tetapi ada kuasa kasih Allah yang senantiasa menguatkan dikala kami menghadapi jalan buntu. Maka tegarkan iman percaya kami ya Bapa. Teguhkan kami di dalam kerendahan hati, dan kami siap untuk keluar sebagai pemenang, sebab Allah yang bergumul bersama-sama dengan kami. Ini syukur kami ya Bapa di sorga, ini permohonan kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 77 ayat 1 sampai 2. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipatkan ganda yang kau beri, itulah janjinya.
Dia menjagamu. Bersepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan dan beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.